Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pemangku Priyadi. Topik kita kali ini bahasan persoalan dalam adat ataupun dalam adat istiadat Minang. Yang dikatakan di dalam pituah tungku netigo sajarangan, tali nentigo sepilinan. Arti tungku yang tigo sejarangan, di sini diterangkan. Yang dikatakan tungku tigo sejarangan secara adat itu terstruktur atau ada di dalam pituah mengatakan bajanjang naik betanggo turun. Itu adalah badan pemerintahan. Sebelum ada pemerintah ini, tungku yang tiga sejarangan itu sudah ada di bumi Minang. Kalau dalam strukturnya, adat bajanjang naik betanggo turun. Yang pertama itu ada penghulu Indu. Yang kedua penghulu suku. Yang ketiga penghulu pucuk. Nah, di sini genggam beruntuk Karajo Bardo. Jadi di sini sudah ditentukan tugasnya masing-masing, itu sudah ditentukan. Kalau penghulu Indu atau penghulu satu induk gitu, itu kontak langsung dengan Kemenakan setiap harinya. Dinas dan tugasnya itu 24 jam tanpa henti. Kapanpun, apapun, jenis persoalan apapun yang merayap di muka bumi Minang ini, beliau berkewajiban untuk kusut menyelesaikan keruh mempejernihkan. Kemudian itu penghulu suku. Penghulu suku itu genggam beruntuk. Beliau itu adalah kalangan elit. Itu ekspor impor kalau zaman sekarang. Dia mencari orang yang mau mengimpor atau mencari investor, orang yang mau berinvestasi ke negerinya, orang yang mau berinvestasi untuk merawat daerahnya untuk anak dan kemenakannya beliau, dan mencari orang yang mau berinvestasi tadi dibawa ke negerinya, kemudian sampai di negerinya dibawalah di sini dalam musyawarah. Artinya adat itu berjenjang naik bertangga turun. Dari sini apabila beliau sudah berhasil membawa seseorang yang mau berinvestasi ke negerinya, disinilah dibawakan dengan musyawarah, dibawakan dengan kata mufakat. Seperti contoh, ada seorang investor yang masuk ke negeri ini. Di dalam pituah sudah diaturkan orang yang masuk tadi itu pun ada aturannya gitu. Diatur sedemikian rupa supaya malu jangan sampai tumbuh, budi jangan sampai terjual. Jadi memelihara kampung dan nagari, anak dan kemenakan. Dari sini baik orang yang datang itu tidak boleh rugi,
Yang menunggu pun dari kemenakannya tidak boleh pula sengsara atau mudarat. Mudarat lantaran orang ini masuk gitu. Jadi di sini menjalankan sebuah aturan. Ini udah diatur sedemikian rupa oleh nenek moyang kita dulu, yang pendiri adat. Seperti Datuk dan Ketambanggungan, Datuk Ketambanggungan dan Datuk Perpatih dan Sabatang. Jadi diambillah dengan kata mufakat. Kalau kemanakan sesuai Bak Pituah mengatakan, kamanakan barajo kamama mama barajo ka pengulu, pengulu barajo ka mufakat. Mufakat diambil dari bule ai ke pembuluh bule kata di mufakat, diambil jo perundingan, di sikolah tumbuh rajo berdaulat. Nah, apabila ini sudah terjadi, sudah terlaksanakan, berarti jenjang naiknya itu sudah berjalan gitu. Kemudian yang ketiga itu penghulu pucuk ya, atau penghulu suku, penghulu nagari. Seluruh lapisan negeri itu, seluruh datu beliau yang jadi BP atau badan penasehatnya gitu. Beliau kalau apabila sengketa negeri ke negeri, apabila sengketa datuk dan penghulu, apabila sengketa nenek mama dan nenek mama, di sini beliau turun dan memanggil seluruh yang terkait, duduklah rapat, dimusyawarahkan secara adat, ada aturan adat, ada aturan budaya, dan ada itu langgamnya. Beliau harus mengetahui tentang undang-undang ini semua. Beliau harus mengetahui tata cara dan tata krama adat istiadat beliau. Nah, justru itulah makanya apabila beliau ini nantinya terdengar ya, sengketa di antara taruhlah antara nenek mama dan antara datuk Indu dan datuk suku, antara nenek mama dan penghulu suku. Nah, di sini beliau turun dan dipanggil ke ruang rapat gitu. Nah, itulah seharusnya yang dijadikan kerapatan adat nagari. Jadi kalau dulu sebelum sekarang kan udah ada kan ini. Sebelum adakan dulu, ini sudah diberi, sudah ada untuk mencarikan kata mufakat. Inilah dia katakan demokrasi sebenarnya. Nah, orang sekarang ini berdemokrasi itu lain lagi dalam pemahamannya. Apabila Anda sepakat atau dengan antara pemimpin dan rakyatnya, itu udah demo-demo lagi yang digerakkan oleh sianu, digerakkan oleh organisasi. Hancurkan kantor gubernur, padahal kantor gubernur didirikan dengan uang rakyat gitu. Nah, kemudian rakyat pula yang menghancurkannya. Itu sangat tidak. Seharusnya carikan solusi di mana salahnya dan apa bentuk persoalannya. Duduk di antara, perlu di lapangan luas gitu. Duduk persoalannya antara ini dan ini. Bukannya bawa parang, bukannya bawa batu gitu. Jadi antara pemerintah dan masyarakat, antara datu. Nah, seharusnya apabila ini dikembalikan ke adat lama pusaka usang, mungkin ini bisa diambil dari kata mufakat seperti seluruh penghulu, nenek mama, dan datuk pucuk. Orang ini tidak harus berjalan lurus berkata benar. Kalau tidak benar dan tidak lurus, ini udah termasuk dalam pelanggaran atau perubahan pagar adat. Nah,
Inilah yang dikatakan oleh adat lama dewa ketujuh di kawan, bari sama dipikul ringan sama dijinjang, nan sasaki sapanaungan saaib samalu. Jadi orang Minang ini saling jaga, orang Minang ini saling menutup, saling melindungi gitu. Jadi di dalam petuah dikatakan nan bari sama dipikul ringan sama dijinjang nan sasaki sepenanggungan. Nan sasaki sepenanggungan. Sebenarnya di dalam petuah itu sudah dinyatakan tungku natigo sejadangan tali natigo sepilinan di siku buet na balingka di siku barih na menanti barih ndak boleh dilampaui. Jiko barihnya manahan, jiko barihnya bapantang hilang titik bapatang lupo, ameh menan uji balabeh menan cubo bungka menan asah hukum madi menan bandiang. Itulah pituah adat Minang, bermakna yang sangat dalam, bertujuan yang sangat mulia gitu. Apabila bumi adatku dipakai, bumi aman padi menjadi. Sesuai bak pituah na mengatakan kalau paku kecang belimbiang tempurung lenggang lenggokkan dibawa anak baik kapakan. Anak dipaku kemanakan dibimbiang. Orang kampung dipetenggangkan supaya nagari jan binaso sarak, supaya sarak jan binaso, supaya nagari damai, bumi aman badi menjadi gitu. Itulah gunanya adat, mulianya adat-adat Minang ini, sungguh luar biasa. Oke, mungkin itu saja dulu tentang tuku netigo sejarangan. Nanti kita bicarakan tentang tali nentigo sepilinan. Untuk kali ini ya, cukup ini dulu. Saya tutupi saja dengan wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.